Saya ingin menjalani kehidupan dengan normal, Kak Roy. Pasti bisa lah. Tadi aja udah di cleansing, udah hilang. Tapi cleansingan saya ini, saya juga bukan apa-apa kok. Saya cuma jembatan. Bisa balik lagi ketika kamu di rumahnya masih ada sesuatu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya, baik. Iya. Mbak Erli, kami harap yang terbaik ya buat Mbak Erli ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Kak. dapat Terima pasangan kasih. yang benar-benar mencintai dan mudah-mudahan lebih kuat lagi setelah mengalami kejadian yang menyakitkan. Iya. Ya. Saya Terima harap. kasih Mbak Erli. Ya, terima Udah boleh kasih. meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih, Terima Kak Roy. kasih, Terima kasih. Mbak Erli. Tunggu sih. Ini dia kayaknya perlu di cleansing deh. Rizkanya. Tadi dipegang rasanya apa? Ya udah, apa? Ada sesuatu yang panas, yang bergerak, yang menolak atau menarik. Gitu, jadi kayak mau megang lagi. Jadi mau megang lagi. Tuhan, kamu buka gini deh, terus kan gue setin di sini, sama di sini. Kayak orang Afrika. Kamu agak nunduk aja, nunduk. Tapi Nunduk. jangan mata. Harus nunduk gini, Rizka. Iya. Gini. Begini. Di atas meja mukanya. Holy powder. Dia apain Kak? Cuk. Udah gini. Iya. Gini. Duduk. Ya agak. Hopefully everything's gonna be okay with you, man. Ya. Ini buat dia Tinggi sini. bersih dari pengaruh tadi ya. Hidungnya Mudah-mudahan nggak tarik lagi ya. Tadi kamu sempat nangis ya? Iya. Kenapa sih? Gak apa dengar ceritanya jadi terbawa suasana sih. Oke. Sesama perempuan nggak tega kali ya denger dia disakitin kayak gitu. Sudah aku. Nggak usah. Enggak, tangannya aja. Oh, tangannya. Tangannya aja. Semoga gak ada apa-apa ya, bukan Friska juga. Dan tentunya buat Erli juga ya. Terkadang kamu harus ikhlas dan menerima kenyataan. Kalau setiap perbuatan jahatmu akan kembali padamu. Roy, kalau tadi Erli bilang katanya dia nggak punya lagi benda-benda mistis di rumahnya. Kamu ngelihat kayak gitu memang, Roy? Beneran Masih nggak ada yang lain-lain. Kau juga curiga ya? Iya. Ngerasa kayak Itu. ada disimpan ya? Friska juga ngerasain ya. Ngerasa. Kayak tadi tuh dia kayak nyimpen sesuatu tapi nggak mau ceritain gitu loh. Pasti ada satu yang tersisa. Apalagi dengar kata pohon belimbing. Takutnya dia lupa Saat- pernah naruh apa gitu di pohon belimbingnya terus dia tinggal. Jangan-jangan dia menaruh sesuatu di pohon belimbingnya dan kita kayaknya harus melakukan investigasi atau penelusuran di sana. Dan tampaknya rekan kami Frisley akan melakukan penelusuran ke rumah Mbak Erli atau lokasi Erli. Baik, kalau gitu pemirsa setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Erli. Nah, Mbak Erli, yang aku lihat Mbak Erli itu bersetubuh bukan cuma sama satu makhluk, ada dua makhluk lainnya. Enggak kok, Mbak. Cuma satu
makhluk gaib doang, nggak ada yang lain. Enggak mbak, makhluk yang kemarin diusir sama Kak Roy yang berbentuk genderuwo itu makhluk yang mempunyai frekuensi paling besar. Tapi ada 2 makhluk lainnya yang tertutup frekuensinya. Grizzly, ini perlu aku sita nggak? Nanti dulu Kak, soalnya tadi aku ngeliat Ya. ada benda lainnya di luar. Mbak Erli boleh ikut aku ke depan? Boleh. Yuk, ke depan. Mbak Erli, Mbak pernah ngelakuin sesuatu ya di depan ini? Enggak kok Mbak. Nggak pernah saya. Mbak Erli jangan bohong sama saya. Soalnya pemirsa, kenapa saya ajak ke depan sini? Saya ngelihat aura yang di depan ini sangat pekat dan gak kalah pekat sama aura yang ada di kamar tadi. Kak Sri, Ya? Kak, Hmm? aku minta tolong dong. Aku ngerasa ada sesuatu di pot ini yang warna hijau dan ungu. Coba kakak tolong pecahin. Ini aku pecahin. Iya, Mbak, ini nggak apa-apa ya aku pecahin ya? Mau diapain ya? kan tadi kata Mbak nggak ngapa-ngapain di sini. Ya udah. Coba lihat Kak, ada nggak? Nggak ada apa-apa. Yang itu Kak? Ada nggak Kak? Nggak ada. Kak coba kesini deh. Nih Mas. Nih. Tapi jangan dipecahin ya Kak. Tuh. Itu apa? Coba aku cek yang satu lagi. Tuh. Hah? Ini apa ya Mbak? Itu, Ini jimat kan? iya itu jimat. Nah, yang aku lihat ini, jimat ini tuh dihuni sama 2 makhluk yang menikah gaib dengan Mbak. Loh, Mbak? Jadi apa nih menurut saya Mbak? Enggak, itu semua harus kita ambil, kita sita. Karena Tapi ini ini- bahaya buat Mbak. Tapi ini milik saya Mbak. Mbak mau hidupnya lebih baik lagi kan, lebih tenang. Iya saya mau, tapi ini milik saya. Ya udah gini aja deh. Saya akan nunjukin sesuatu ke Mbak. Karena saya yakin kalau ini benar-benar nggak baik dan negatif. Jadi Mbak bisa lihat sendiri. Tapi saya takut Mbak. Enggak, Mbak tenang aja. Kak Sri aku minta tolong lock kamera di tempat yang tadi ya. Yang tadi? Oke. Saya ini harus diambil. Saya nggak mau. Saya takut Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Dia bakal marah nantinya. Nggak akan. Mbak percaya aja sama saya ya. Karena Mbak tadi udah bohong. Tadi kan Mbak bilang Mbak nggak ngapa-ngapain di depan. Tapi ternyata saya ketemu sama jimat ini. Tapi Mbak tanggung jawab ya. Ini ternyata nyawa saya loh Mbak. Iya. Pokoknya Mbak percaya aja sama saya. Ini nanti biar Mbak lihat sendiri ya. Yuk Mbak, kita ke Kak Sri. Saya takut loh Mbak. Kak Sri, Ya. kotak-kotak maharnya sama maharnya dibawa ke sini ya. Oke. Mbak, di sini saya mau buktiin kalau benda-benda yang ada di sini itu emang negatif. Pemirsa, ini udah di lock kamera sama Kak Sri dan nanti kita akan lihat di monitor. Ya, taruh di sini. Ini dikeluarin semua tanpa Iya, kotaknya. Kak. Saya takut Mbak. Enggak. Tapi makhluk itu jahat banget Mbak. Ya makanya biar Mbak juga tahu kayak gimana frekuensi mereka. Pemirsa, kita sekarang mau keluar dan mantau ini lewat monitor. Tuh kan Mbak, saya juga bilang apa? Itu nggak ada apa-apa kok Mbak, cuma mahar. Mbak, tunggu dulu ya. Saya yakin banget ada apa-apa karena pas tadi perhiasan itu disatuin sama jimat yang tadi ketemu di depan, saya ngelihat auranya malah makin pekat dan saya yakin pasti akan ada apa-apa. Jadi Mbak tunggu dulu ya.
Makin rame kok itu yang datang. Tuh. Kok jatuh, Mbak? Mbak lihat kan? Itu yang saya maksud, Mbak. Ketika perhiasan sama jimat itu ketemu jadi auranya makin gak bagus. Mbak, ini mending kita ke kamar lagi deh. Karena saya yakin bukan cuma pot yang terjadi. Coba Mbak kita lihat, Mbak. Kenapa ini, Mbak? Tuh, Mbak. Saya kan ngasih tahu Mbak kalau jimat-jimat tadi itu emang beraura negatif. Pemirsa, ini bisa dilihat. Banyak banget. Nah, pemirsa, darah yang ada di sini itu adalah aura negatif dari makhluk-makhluk yang berhubungan badan dengan Mbak Erly. Nah, Mbak Erly, ini semua nggak akan kita sita. Saya percaya sama Mbak Erly. Saya minta Mbak Erly untuk semua barang-barang ini nanti Mbak Erly larung. Terus Mbak Erly harus banyak berdoa dalam hati. Mbak Erly harus ngelepas dengan ikhlas. Dan jangan bermain dengan hal mistis lagi atau menyimpan benda-benda seperti ini lagi. Baik, Mbak, saya terima kasih banget. Terima kasih banget, Mbak. Kok emang itu benar-benar bisa dihilangkan dari kehidupan saya sehari-hari, Mbak. Semua itu bisa kok asal kita yang niat. Iya. Sekali lagi saya tanya, Mbak Erly udah yakin? Saya yakin, Mbak. Saat ini saya yakin banget, Mbak. Ya udah Mbak, nanti ini semua Mbak Erly larung ya. Iya. Saya pamit dulu ya, Iya, Mbak. terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih. Pemirsa, dua partisipan yang hadir yang menembus mata batin malam hari ini adalah Ibnu dan juga Erly. Ibnu tadi karena sakit hati akhirnya melakukan ilmu pengasihan, menguasai ilmu tersebut untuk menaklukkan banyak korbannya, para perempuan, dan setelah ditiduri, ditinggalkan. Sementara Erly tadi dia karena sakit hati mengirimkan guna-guna kepada mantan pacar yang menyelingkuhinya, dan dia justru melakukan ritual di bawah pohon belimbing yang akhirnya mengundang Gundurwo yang mengajaknya berhubungan badan. Bahkan tadi Roy Kiyoshi juga mengatakan bahwa dia semacam dinikahi oleh sang Gundurwo gitu. Iya, betul sekali. Saya melihat Erly itu sebagai sosok yang ada kaitan dengan perjanjian gaib atau nikah gaib dengan genderuwo. Berbeda dengan Ibnu adalah orang yang playboy, kemudian satu sama lainnya. Tapi Ibnu juga sama-sama Erly sih sejenis ya, mirip ya, menggunakan kekuatan supernatural. Bedanya kalau Erly untuk membalas dendam, kalau Ibnu untuk kepuasan batin. Ilmu-ilmu ajian tersebut digunakan untuk memelet perempuan sampai 100 korban seperti itu. Berarti memang lebih memprihatinkan dan menyeramkan Ibnu ini ya, Roy. Kekuatannya juga luar biasa dengan badan yang menikah 3 kali kemudian gagal, lalu menikah seorang perempuan dengan ilmu gaibnya. Itu wow. Kamu sendiri, Rizka, tanggapannya gimana? Sama Ibnu Takut. Ibnu Takut dan sih. Erly. Sama Ibnu Sama takut. Ya? Tapi artinya masih banyak orang-orang di luar sana yang menggunakan ilmu pengasihan untuk mendapatkan wanita ya? Pasti masih banyak banget orang-orang yang percaya hal-hal seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan kita dilindungi dari orang seperti itu ya. Terima kasih Rizka sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya ya. Thank you Rizka. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan yang buat kita semua. Anda tidak akan bisa untuk kembali ke masa lalu dan merubah pangkalnya. Tapi Anda bisa berubah mulai sekarang untuk merubah ujungnya, yaitu masa depan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.